Oke, nah jadi kita mulai dengan various numbers atau kalau dalam bahasa Indonesianya macam-macam bilangan, ya. Various numbers atau macam-macam bilangan. Nah, ini kan pertama kali saya mengajar di kelas kalian, ya kan? Nama saya Elfrida Ginting. Nah, saya KDBK saya adalah kimia fisika. Nah, jadi makanya kalaupun nanti kita ketemu lagi, umumnya mata kuliah kimia fisika. Nah, tahun lalu, seperti tahun lalu saya mengajar mata kuliah quantum chemistry untuk mahasiswa angkatan 22, ya, 22. Nah, jadi saya nggak tahu karena tiap-tiap semester berbeda, tapi biasanya kalau untuk mata kuliah kimia fisika ada beberapa saya akan mengampu mata kuliah tersebut. Oke? Nah, itu perkenalan singkat. Nah, ini sekarang kita yang pertama, yang macam-macam bilangan yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya pi. Nah, pi atau pi. Ya, sering kalian misalnya kalian menghitung apa lingkaran, ya. Ini kan ada pi, the number of pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Nah, jadi eh, untuk menghitung luas lingkaran kita menggunakan pi. Nah, pi itu secara akurat dihitung oleh Euler. Nah, Euler ini bisa menghitung pi sampai 127 angka di belakang koma, di belakang desimal. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau untuk akuratnya cukup 16 seperti ini. Ya, 16. Jadi kalau kalian biasanya kan pi itu 3,14 gitu. Padahal sebenarnya kalau mau akurat, pi itu adalah sepanjang ini belakangnya. Ya. Nah, ini adalah Pi, ya. Nah, aplikasi Pi ini bahkan sudah dilakukan sebelum si Euler. Euler kan tahun 1750. Nah, ini 1650 sebelum Masehi. Ya, jadi zamannya Mesir kuno, ya. Nah, zamannya Mesir kuno ini mereka berhasil menghitung volume silinder. Volume silinder. Nah, jadi volume silinder ini yang mereka hitung itu 256 dibagi 81 atau mendekati 13,16. Nah, menghitung ini mereka sudah memanfaatkan nilai pi. Ya, nah ini dia berarti artinya sudah circulating for thousand of years. Jadi pi ini bukan hal yang baru di dunia gitu ya. Nah, buktinya ini apa? Buktinya zaman Mesir aja, Mesir kuno, si pi ini sudah digunakan untuk menghitung volume silinder ya. Nah, lalu Archimedes ya, Archimedes pun sudah memanfaatkan ini. Nah, Archimedes menyatakan bahwa pi itu di antara 223/71 dan 22/7. Nah, jadi lebih kecil dari 22/7, lebih besar dari 223/71. Nah, ini adalah pi ya. Nah, biasanya nih errornya ini upper limit ini has an error of 2/1000. 2/1000. Nah, ini dia pi ya. Nah, jadi salah satu jenis angka ya angka pi ini. Oke. Nah, jenis kedua itu adalah Euler numbers. Jadi kalau kalian selalu dengar gitu, E. Nah, E itu kan Euler numbers. Nah, jadi si E ini ternyata bisa kita hitung memakai deret ini. Nah, dia sama seperti pi kan panjang dari belakang koma. Nah, ini dia kalau kita mau semakin akurat harus semakin panjang seperti ini. Ya, ini adalah E. Oke. Nah, sekarang coba kalian hitung. Coba hitung nilai E dengan menggunakan rumus deret yang tadi
tapi hanya 10 suku pertama. Bisa nggak? Coba. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, coba dihitung. Ngerti kan apa yang saya mau? Ngerti nggak? Hah? Berarti Bu itu dari sampai angka 6 saja kan Bu? Kenapa? Bukan sampai angka 6. Kalian 10 suku. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai 10 ini kalian hitung berapa nilai E-nya. Tapi yang kalian belakang komanya hanya sampai 6 aja. 6 di belakang koma. Ya. Nah, coba kalian hitung. Berapa yang kalian dapat? Hmm? Semua coba kerjain biar jangan ngantuk ya kan. Kalau nggak kayak gini saya buat, nanti kalian pada ngantuk. Mana kelas Zoom lagi kan? Berapa yang kalian dapat coba? Nah, nanti untuk ujian perhitungan nggak boleh pakai HP ya, harus menggunakan scientific calculator ya. Bisa dapat. Coba. Ada yang bisa? Ada? Ada yang bisa jawab? Ini cuma menghitung aja loh. Nggak ada susahnya. Cuma menghitung. Ya kan? Nggak ada susahnya ini. Ada? Ya, siapa? Siapa yang bisa? Tessa bisa? Tessa udah ada jawabannya belum? Tessa Julina. Hah? Belum, Mem. Belum? Belum, Mem. Kenapa? Apa kendalanya? Kan pakai kalkulator udah bisa kan? Jadi siapa yang bisa ini kira-kira?
Kalian kenapa kok jadinya semester ini mengambil matematika kimia? Angkatan 23 kan semester lalu. Kenapa? Kemarin Pak Haki salah input, Bu. Kemarin harusnya kan semester 3 itu matematika kimia. Dan kapital selekta kimia itu di semester 4. Tapi Pak Haki malah naruh kapital selekta kimia di semester 3 untuk kelas kami, Bu. Karena kalian kan terlambat ini kan. Soalnya anak pendidikan yang reguler semester lalu udah ngambil matematika kimia, ya kan? Oh, jadi karena salah input Pak Haki. Iya, Bu. Oh, jadi itu kalian ya. Oke. Ada yang bisa ini udah? Nggak ada. Oke. 2,71828 ya, Bu. 2,71828. Ya, 81. jadi ini 6 angka di belakang koma. Nah, coba kalian perhatikan di mana kira-kira yang berbeda. Ya. Oke. Biar kita lanjut ya. Sudah? Sudah selesai? Nah, nanti saya nggak ada kasih PPT ya. Jadi catatan kalian lah yang jadi bahan kalian untuk ujian. Ujian nanti open book. Jadi selalu usahakan catatan itu lengkap ya, supaya nanti ketika ujian kalian bisa menjawab. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke eksponen. Nah, jadi eksponen, properti dari eksponen. Jadi kalau kita punya A dan B itu adalah bilangan real, ya kan? Lalu M dan N itu adalah integers. Nah, jadi berarti kita punya A pangkat M kali A pangkat N. Jadi A-nya sama di sini. Ini sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Lalu kalau kita punya A pangkat M, lalu kita pangkatkan N, ya. Jadi ingat ini, kita pangkatkan M, lalu ini semua kita pangkatkan lagi N, itu samaannya dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi M kali N itu dikalikan bisa, lalu A-nya itu dipangkatkan M kali N. Nah, lalu A kali B pangkat M kita bisa pisah. Ini kalau ini bisa kita kita gabungkan, ini kita bisa pisah ya. Nah, kita pisahnya jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, nah, jadi kalau ini bagi itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 kan berarti dia tidak terdefinisi. Ya. Coba dicatat. Kalau udah selesai dicatat, bilang. Dicatat, diperhatikan. Nanti ada contoh soal. Nah, saya harap kalian bisa menggunakan properti ini untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, lalu ini sifat-sifat eksponen yang lain, kita punya A dibagi B, nah, lalu kita pangkatkan M, nah ini bisa kita pisah, jadi sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini persyaratannya apa? B-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena B sama dengan 0, dia akan menjadi tidak terdefinisi. Nah, lalu A pangkat negatif M, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, persyaratannya sama juga. A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, ini kalau dia pangkatnya negatif, dia menjadi pecahan. Ya. Nah, kalau pangkatnya pecahan, dia menjadi akar. Jadi A pangkat 1/n. Nah, ini sama dengan akar N dari A. Nah, akar A, akar N ya. Nah, jadi lalu A pangkat 0
Kalau kita pangkatkan 0, ini sama dengan 1. Tapi ada persyaratan. A ini nggak boleh sama dengan 0. Nah, lalu kalau A pangkat M dibagi N, nah ini berarti A pangkat M, lalu akar N. Jadi si A ke pangkat M itu kita akarkan N. Atau misalnya A akar N, baru kita pangkatkan M. Nah, ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Ya. Selesai dicatat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma. Tadi eksponen ya. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma. Jadi kalau kita punya Y sama dengan logaritma X basis A. Nah, jadi yang di bawah ini basisnya. Itu artinya X ini sama dengan A pangkat Y. Nah, persyaratan basis ini nggak boleh negatif dan nggak boleh 0. Jadi si A itu basisnya itu wajib lebih besar dari 0. Jadi nggak akan ada logaritma itu yang basisnya negatif atau basisnya 0. Nah, tapi basisnya pecahan ada ya. Nah, jadi kenapa? Karena di sini kalau kalian lihat pada dasarnya logaritma ini adalah juga eksponen. Ya, eksponen. Oke. Selesai nih ya? Selesai ya? Nah, jadi kalau di kalkulator kalian lihat X, logaritma X, nah itu biasanya basisnya 10. Ya, basisnya 10. Tapi ada basis yang enggak 10. Nah, lalu kalian pernah dengar juga ln X ya. Nah, ln X ini kan kalian udah belajar, ini kan kalian kemarin baru kinetika, benar nggak? Belum ya? Udah dapat kinetika kan? Sudah, Nah, Bu. kinetika kan? Nah, di kinetika itu banyak kan kalian pakai ln kan? Nah, ln itu pada dasarnya juga adalah logaritma, tetapi dia basisnya adalah E. Nah, makanya dia bisa ditulis seperti ini, tapi paling wajar orang menulisnya ln X. Nah, jadi basisnya itu adalah si Euler tadi, E tadi, Euler number, irrational number. Jadi dia panjang ini, tapi kita bisa buat 2,71828. Nah, jadi di sini berarti ln X sama dengan Y, artinya E pangkat Y itu sama dengan X. Ya, E pangkat Y sama dengan X. Sudah? Nah, jadi kalau misalnya gini, di kalkulator itu kan rata-rata logaritmanya logaritma basis 10 kan. Nah, tapi kalau kita misalnya mau menghitung logaritma basis yang lain, misalnya basis B, ya, jadi logaritma A basis B, tapi kan di kalkulator nggak bisa gitu kan. Nah, jadi yang kalian lakukan itu kalian bisa mengubah logaritma A basis B itu menjadi logaritma 10. Caranya bagaimana? Kalau kita ada seperti ini sama dengan logaritma A dibagi logaritma B. Nah, logaritma A ini juga basis 10, logaritma B ini juga basis 10. Nah, jadi karena di kalkulator mungkin nggak ada, kita bisa konversikan dulu ke basis 10 supaya bisa kita hitung ya. Nah, ini dia logaritma. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat properti dari logaritma. Nah, propertinya pertama kita melihat logaritma natural. Jadi ini ln XY. Nah, ln XY ini sama dengan ln X ditambah ln Y. Lalu ln X dibagi Y itu sama dengan ln X dikurang ln Y. Nah, kalau kita punya ln X pangkat Y, nah ini sama dengan Y ln X. Ya. Lalu kalau kita punya ln E pangkat X, nah ini sama dengan X. Kenapa? Karena kalau dipangkatkan, ini kan tadi dipangkatkan bisa ke depan ya, pindah ke depan turun ke sini, jadi konstanta. Nah ini sama, dia bisa turun ke sini. Nah berapa nilai ln E?
LNE sama dengan berapa? Kalian apa ya? Kurang aktif ya mahasiswanya ya. Apa LNE? LNE berapa nilainya? Hah? LNE itu berapa? Tapi udah kinetika, udah gas dan termo. Masa nggak tahu berapa nilai LNE? Berapa nilai LNE? 2,71, Bu. LNE bukan basis E. LNE Satu, Bu. berapa? Satu. Nah, makanya di Satu. sini kan LNE pangkat X itu sama dengan X. Kenapa? X-nya ini kan pindah ke depan. Nah, jadi X dikali LNE. LNE adalah satu, makanya jadinya X. Ya. Nah, lalu kalau kita punya E pangkat ln X, nah ini sama dengan X. Nah, jadi ini adalah properti logaritma yang perlu kalian pahami, ya. Properti logaritma yang perlu kalian pahami. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita logaritma yang berarti dia basisnya bukan E tapi basisnya selain dari E, misalnya A di sini sama juga. Kalau kita punya logaritma X kali Y, nah artinya logarit itu sama dengan logaritma X tambah logaritma Y. Nah, lalu kalau kita punya logaritma X bagi Y, nah ini logaritma X dikurang logaritma Y. Nah, kalau kita punya logaritma X pangkat Y, nah ini sama dengan Y dikali logaritma X. Ya. Nah, kalau kita punya logaritma A pangkat X, nah ini sama dengan X. Kenapa? X ini pindah ke depan, nah logaritma A, kalau basisnya A itu udah pasti 1. Ya. Nah, lalu kalau kita punya A pangkat logaritma X, nah ini sama dengan X. Nah, tapi perhatikan, ini hasilnya X hanya jika si A ini basisnya juga A. Ini hasilnya X hanya jika A ini basisnya A. Nah, jadi sama A yang ini dengan A basis. Ya. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Nah, jangan maksudnya oh gampang nih. Tahu nanti ujian nggak tahu gitu ya. Maksudnya jangan anggap remeh. Coba kalau harus dicatat, dicatat. Nah, ya, karena saya selalu lihat mahasiswa selalu anggap remeh, tapi begitu ujian, nah, nggak tahu gitu. Saya kira, oh ya pintar-pintar sekali mahasiswa ini ya. Nah, tapi begitu ujian saya kecewa gitu, karena ternyata nilainya jelek-jelek gitu. Jadi coba kalau harus dicatat, dicatat, jangan males. Jangan nanti jadi sarjana pengambilan dokumentasi. Nah, jadi kalian screenshot aja, screenshot. Nah, taunya nanti tidak dicatat, tidak dipelajari, udah penuh. Nanti kalian foto-foto, penuh memori HP. Udahlah, delete aja lah screenshot matematika kimia ini, math for chemistry ini. Nah, jadi mending kalian catat ada pertinggalnya. Yakinlah kalau kalian screenshot, nggak akan kalian pelajari. Tapi kalau kalian catat, paling nggak ada yang tertinggal di otak kalian. Ya, nah coba jangan malas. Jadi mahasiswa itu jangan malas ya. Nanti SPD itu kan sarjana pengambilan dokumentasi kan nggak enak gitu kan. Bukan sarjana pendidikan tapi sarjana pengambilan dokumentasi ya. Oke, ayo kita lanjut. Cukup saya rambling. Nah, ini tadi udah saya jelaskan kalau kita punya natural logarithm, ln itu selalu 1 sama dengan 1. Tapi ln 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena misalnya E pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, makanya di sini ln 1 sama dengan 0. Ya. Oke, ini useful identities for logarithm. Ya, nah sama juga kalau basisnya A, logaritma A, basis A itu sama dengan 1. Tapi persyaratannya apa? A lebih besar dari 0. Nah, logaritma 1 basis A itu sama dengan 0.
Nah, dengan persyaratan apa? A lebih besar dari 0. Oke, nah ini adalah persyaratan untuk logaritma. Oke? Oke, nah sekarang coba kerjakan ini. Jadi if A is not equal to 0, then determine the value of negative 2A to the 3 times 2A to the negative 2 over 3 divided with 16A to the 4 to the 1 over 3. Coba dikerjakan ya. Udah diambil itu belum ya? Nah, nanti lihat kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana, nanti gula darahnya gimana. Coba dikerjakan ya. Kalau itu ambil, kita lihat sama-sama di rumah aja. Oh iya. Oh, jam 6 kan kita bergereja. Ada yang udah dapat? Ada? Visal ini. Visal udah dapat? Hah? Belum, Bu. Belum? Jadi siapa yang udah dapat? Ini pada matiin video semua ini. Coba, yang mana yang udah dapat? Min 2A, Mem. Min 2A, benar. Oke, Muhammad Ali ya, udah bisa jawab ya, min 2A. Berarti ada juga Dengan nih ya. Semua dapat segitu nggak? Ya, Mem. Ya, minus 2A. Nah ya, jadi seperti ini caranya, saya nggak tahu. Jadi kita yang penting yang di bawahnya ini kita ringkaskan ya. Nah, jadi 2A pangkat 4/3. Nah, jadi kalau kita selesaikan jadi negatif 2A. Semua dapat? Semua dapat segini? Dapat, Mem. Semua? Ya, semua? Oke. Nah, coba yang ini. 15 tambah 31 dikurang negatif 19 dikurang 5 kurang log 72. Nah, log 72-nya nggak usah dihitung pakai kalkulator, biarin aja seperti itu.
Coba. 61,857, Bu. 61,857 atau 60 tambah log 72. Saya bilang tadi kan log 72-nya nggak usah dihitung ya. Nah, jadi 60 tambah log 72. Oke. Yang Oke, ini Bu. bagaimana? Jika diketahui log 4 itu equal to 0.60, log 2 equal to 0.30. Nah, jadi berapa itu 17 minus 2 minus log 4? Berapa hasilnya? Kalau misalnya udah dijawab, langsung aja jawab gitu ya, kalau udah berhasil. Hmm, Hah? 15,60, Bu. 15,6. 60. 15,60. Oke. Nah, sekarang yang seperti ini. Negatif logaritma 4 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Berapa hasilnya? Bentar ya, Mem. Ya. Udah panas kalian ya. Tadi diem aja. Ini baru mulai ya. 2,7 ya, Mem. 2,7. Nah, 7. negatif log 2 ditambah 3 atau 3 dikurang log 2. Log 2 tadi 3, 0,3 ya. Nah, jadi 3 dikurang 0,3 atau 2,7 ya. Oke. Nah, sekarang coba ini. Negatif logaritma 0,9 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Berapa? Berapa nih? 2,5 mem. 2,5. Tunggu dulu. 2,5 mem. 2,5. Jadi jawabannya 3 dikurang log 3. Ya. Log 3 itu berarti 0,5. Soal nomor 4 tadi mem, bukan yang ini. Oh, soal nomor 4. Soal nomor 4 jawabannya 3 dikurang log 2. Berarti 2,6 ya. 2,2, tunggu dulu. Log 2 tadi berapa? Log 2 0,3 ya kan? Berarti 2,7. Kenapa kok jadi 2,5? Hah? Log 2 kan 0,3 kan? Tadi jawab apa ya? Tadi bukan yang ini soalnya mem, yang soalnya itu tadi yang Yang ini kan soalnya. Kamu yang mana? Nomor 4 yang inilah. Yang mana lagi ada nomor 4? Udah ngantuk kalian ya? Udah ngantuk Cecilia? Hah? Yang nomor bukan yang ngantuk mem, tapi tadi soalnya itu yang min log 0,9 dikali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 2 mem. yang ini kan? Iya mem. Ya. Kamu jawabnya 2,5. 2,5.
Nah, saya jawabnya 3 dikurang log 3. Berarti log 3. Makanya saya tanya, log 3 itu berarti 0,5. Hah? Yang lain berapa jawabnya? 2,5 juga. Kalau misalnya saya nggak bilang, nggak sebut loh gini berapa, jawabannya kayak gini udah cukup ya. 3 dikurang loh 3 gitu. Nah, jadi kalau memang loh 3-nya 0,5, berarti benarlah jawaban kamu 2,5 ya. Ya, Cecilia. Halo? Nah, udahlah, Cecilia tadi mana? Oke, udah jelas ya? Iya, Mem. Hah? Iya, Mem. Ya, oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bilangan kompleks atau kompleks number. Ini juga kalian sudah pelajari di SMA ya. Bilangan kompleks itu simbolnya biasanya I. I ya. Simbolnya I. Lalu I itu merupakan akar negatif 1. Ya, akar negatif 1. Nah, jadi berarti kalau kita pangkatkan si I ini, kita pangkat 2 si I, ini sama dengan negatif 1. Ya, jadi berarti si I ini sebenarnya si akar negatif 1 ini, kalau kita punya persamaan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, nah berarti solusinya adalah akar negatif 1. Ya, akar negatif 1. Nah, ini adalah kompleks number. Nah, bilangan kompleks itu biasanya seperti ini lambangnya. Ada A ditambah IB. Nah, A ini kita sebut sebagai real. Nah, IB ini kita sebut sebagai imaginary. Nah, jadi selalu dalam bilangan kompleks itu ada bagian realnya, ada bagian imaginary-nya. Jadi contohnya 2 tambah I3, ya kan? Atau negatif 1 tambah I dikali akar 3. Nah, jadi berarti di sini 2 ini adalah realnya. I3-nya ini atau 3I adalah imaginary-nya. Ya. Nah, ini juga negatif 1 itu adalah real. I akar 3 ini merupakan imaginary-nya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari bilangan kompleks. Ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan kalau kita misalnya punya Z sama dengan A tambah IB, artinya A-nya ini adalah real, ya, RE. Nah, sementara B-nya ini adalah imaginary atau imaginer ya. Nah, jadi berarti kalau ZI sama dengan 2 tambah I5, nah berarti 2-nya ini adalah real, sementara 5 ini adalah imaginary-nya. Ya, imaginary. Oke. Oke. Nah, kalau kita punya misalnya 4X ditambah I dikali 3X dikurang Y, sama dengan 3 ditambah I dikali negatif 6. Nah, untuk hal seperti ini yang kita bandingkan harus real dengan real, lalu imajiner dengan imajiner. Jadi untuk menentukan X, kita bisa pakai realnya. Jadi 4X sama dengan 3, artinya X-nya adalah 3/4. Nah, sementara untuk menentukan Y, yang kita pakai ini bisa si imajiner ini. Karena di sini kan kita lihat 3X dikurang Y itu dia adalah imajiner ya. Jadi berarti kita tinggal substitusikan nilai X-nya 3/4. Berarti 3/4 dikali 3 dikurang Y sama dengan negatif 6. Makanya di sini kita dapat nilai Y-nya adalah 33/4 ya. Nah, ini adalah caranya. Jadi kalau kita masalah penjumlahan pengurangan nanti operasi matematika pada bilangan kompleks dia itu harus real dengan real, imajiner dengan imajiner. Jadi nggak bisa kalian menambahkan real dengan imajiner. Harus menambahkan atau mengurangkan real dengan real, lalu menambahkan mengurangkan imajiner dengan imajiner. Oke. Oke, saya rasa sampai di sini karena sebagian dari kita kemungkinan
yang Kristen mau mempersiapkan diri untuk Kamis Putih, ya kan? Kita akhiri dulu perkuliahan. Kita jumpa lagi hari Senin jam berapa ini? Amelia ya nama komtingnya. Iya, Bu. Amelia. Amelia kita ketemunya jam 13.50 ya. Iya, Bu. Oke. Nanti ruangannya mohon dikirimkan ya, supaya saya ingat ya. Oke. Oke, kalau begitu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tugas-tugas jelas? Jelas, Bu. Oke, tugas-tugas jelas. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Oke, bye.